Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum. Pengertian hukum sanksi menurut para ahli, yaitu yang pertama Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat dengan kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. 1. Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang kedua yaitu SM Amin SH. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Unsur hukum ada 4. Yang pertama itu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan diadakan oleh badan-badan yang terwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan harus tegas. Ciri-ciri hukum itu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Siapapun yang melanggar baik sengaja ataupun tidak dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Kaidah hukum berisi perintah, berisi larangan, dan berisi berkenan atau izin. Sifat hukum ada 2, yaitu memaksa dan mengatur. Sifat hukum menurut wujudnya, yang pertama objektif, merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua subjektif, merupakan yang timbul dari hukum objektif dan berlaku untuk semua orang. Menurut pribadi yang diaturnya, yang pertama hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku hanya bagi orang tertentu. Yang kedua hukum semua golongan, hukum yang berlaku bagi semua orang. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur 2 orang atau lebih masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Menurut sumbernya, sumber UUD pasal 123, hukum yang bersumber dari UUD yang dibuat oleh negara untuk rakyat. Menurut adat atau kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jurisprudensial, hukum yang dijatuhkan setelah hakim menyelesaikan perkara atau sengketa. Traktat, hubungan perjanjian antara 2 negara lebih. Menurut bentuknya secara tertulis yang dikodikasi, tersusun dalam sistematis, lengkap, dan teratur. Contohnya HKUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang tidak dikodikasi, tidak tersusun sistematis, lengkap, dan teratur. Contohnya undang-undang. Secara tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu menghormati, sopan, etika, dan izin. Menurut cara mempertahankannya, hukum material, hukum yang mesti adanya peraturan, larangan, dan perintah. Contohnya hukum dagang. Hukum formal, hukum yang terdapat dalam undang-undang menurut tempat berlakunya. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam negara. Contohnya undang-undang. Hukum internasional, hukum yang berlaku ketika ada perjanjian. Contohnya kerjasama antar pedagang. Hukum asing, hukum yang berlaku di negara asing. Hukum gereja, kumpulan norma-norma yang berlaku untuk anggotanya dan hanya di gereja. Menurut waktu berlakunya, yaitu ius constitutum adalah konstitutum sekarang atau positif. Contohnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ius constituendum untuk yang akan datang atau negatif, yaitu rancangan undang-undang. Universal atau alam, yaitu kebiasaan berlaku untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.